warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Irin masih dalam pembelajaran tema 3, yaitu tentang tugasku sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang 2 materi. Kita akan melanjutkan dari materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah keberagaman kehidupan sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman sosial, keberagaman kehidupan sosial dan ekonomi dengan tepat. Yang kedua yaitu persamaan arti kata. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu menemukan persamaan arti kata dengan tepat. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sosial itu juga terdapat keberagaman. Sama seperti pertemuan kita yang lalu, yaitu di lingkungan rumah, sekolah, dan rumah beragama. Itu kan juga memiliki keberagaman. Nah, pada kehidupan sosial itu juga memiliki keberagaman. Bagaimana maksudnya kehidupan sosial ini? Jadi, kehidupan sosial ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi, hubungan kita dengan orang lain itu maksudnya adalah kehidupan sosial, ya. Nah, untuk bentuk keberagamannya juga sangat banyak sekali, ya. Nah, seperti yang pertemuan lalu itu dalam kehidupan sosial juga terdapat keberagaman jenis kelamin, usia, kesukaan maupun tugas-tugasnya sehari-hari. Nah, selain itu, contoh keberagaman dalam kehidupan sosial itu juga bisa berkaitan dengan sifat-sifat individu. Misalnya seperti baik, suka menolong, ya, terus suka membantu, saling menghormati, ya seperti itu. Jadi dalam kehidupan sosial itu juga terdapat keberagaman dari sifat-sifat individu, ya. Nah, contohnya, misalnya antara si A dan si B itu memiliki jenis kelamin yang berbeda. Misalnya si A ini adalah perempuan, si B laki-laki. Lalu usianya juga berbeda. Si A misalnya lebih tua daripada si B. Lalu tugasnya juga seperti itu, berbeda satu sama lain. Si A misalnya dalam kehidupan sosial atau di lingkungan sekitarnya, dia ini yang A itu bertugas, misalnya dia sebagai mengamankan lingkungan, ya. Misalnya dia itu mempunyai tugas mengamankan lingkungan. Sedangkan si B karena perempuan, misalnya dia itu bertugas adalah menciptakan kerukunan terhadap tetangga, antar tetangga, seperti itu, ya. Nah, sifatnya juga bisa jadi berbeda. Si A ini misalnya suka menolong,
tidak pelit, ya rajin. Nah, terus si B ternyata sifatnya suka membantu, tapi dia suka apa ya, agak pelit dengan tetangganya ya, misalnya seperti itu ya. Jadi sifatnya berbeda dan beberapa hal yang lainnya juga berbeda. Ada jenis kelamin, usia, tugas juga ya. Nah itu. Nah kalau dalam ekonomi, kalau keberagaman dalam hal ekonomi itu, ekonomi ini maksudnya adalah berkaitan dengan cara pemenuhan kebutuhan kita. Jadi berkaitan dengan pekerjaan biasanya ya kalau ekonomi ini. Nah, jadi pekerjaan yang ada di lingkungan kita ini kan sangat beragam, sangat berbeda-beda ya. Banyak sekali contoh pekerjaan yang dapat kita lakukan. Ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, maksudnya itu adalah yang pekerjaannya itu adalah menolong orang lain. Misalnya seperti guru, nah, itu menghasilkan jasa. Dokter, menghasilkan jasa. Lalu ada lagi tambal ban, nah, itu juga menghasilkan jasa. Dan banyak lagi ya. Nah, lalu ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya apa itu? Pedagang. Jadi ada barang yang dia jual. Terus ada lagi petani. Petani menghasilkan tanaman ya, ada padi, jagung dan lain-lain. Terus ada juga nelayan. Kalau nelayan menghasilkan barang apa? Menghasilkan ikan ya. Ikan yang ada di laut tuh. Terus ada lagi pekerjaan itu pekerjaan kantoran, misalnya ya, ada supir. Banyak sekali bentuk-bentuk pekerjaan yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan sekitar ini ya. Dan pekerjaan itu pun sangat beragam ya, sangat beragam jenisnya, tergantung dari keahlian masing-masing orang dan juga tergantung dari daerahnya masing-masing. Seperti nelayan, kalau rumahnya dekat laut, nah pekerjaannya nelayan. Kalau rumahnya dekat dengan sawah ya misalnya, itu kerjaannya petani gitu. Juga kalau tergantung kemampuan, kalau dia belajarnya itu tentang cara mengajar, nah berarti dia nanti kerjanya jadi guru. Belajarnya atau sekolahnya di kedokteran, ya nanti jadi dokter. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Jadi keragaman yang ada di kehidupan sosial dan ekonomi. Nah sekarang untuk materi keduanya yaitu persamaan arti kata. Nah persamaan arti kata ini hampir sama dengan persamaan kata, jadi sama saja sebenarnya ya. Jadi kalau persamaan arti kata juga adalah kata atau kosakata yang memiliki arti sama dengan kata yang lain. Jadi mempunyai arti yang sama. Nah, coba anak-anak perhatikan pada contoh teks di samping. Ini harus ada bacakan teksnya ya. Warga sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Lahan kosong dan jalan dibersihkan. Semua warga saling bekerja sama dan membagi tugas dengan adil. Ada yang menyapu, membersihkan selokan, dan memangkas rumput. Semua warga menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini contoh teks dari keberagaman kehidupan sosial dan ekonomi ya. Anak-anak sekarang perhatikan kata-kata yang sudah usada garis bawahi. Di situ ada kata warga, lalu bekerja sama, tugas, adil, dan yang terakhir adalah memangkas. Nah, dari kelima kata ini, coba sekarang kita cari persamaan arti katanya. Nah, yang pertama, warga. Persamaan arti katanya adalah dengan kata apa ya kalau warga? Nah,
warga itu sama dengan penduduk ya. Slide nomor 2, bekerja sama. Bekerja sama ini memiliki arti yang sama dengan kata gotong royong. Lalu yang ketiga, tugas. Tugas memiliki arti yang sama dengan pekerjaan. Yang keempat, adil. Nah, adil memiliki arti yang sama dengan kata sama rata. Lalu yang terakhir, memangkas, itu memiliki arti yang sama dengan kata memotong. Nah, itu contohnya ya anak-anak dari kosakata yang ada pada keberagaman kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, anak-anak bisa mencari contohnya yang lain dari kata-kata yang memiliki persamaan kata atau apa kemarin namanya? Sinonim. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu nanti anak-anak bisa berlatih untuk mencari kata-kata di rumah masing-masing ya. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami bentuk-bentuk keberagaman baik yang ada di rumah, sekolah, keberagaman umat beragama maupun yang hari ini kita pelajari yaitu keberagaman kehidupan sosial dan ekonomi serta kosakata beserta persamaannya ya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa sesudah belajar. Kita membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.